Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Riri Rangani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Arifatul Fauzia dengan NIM 23080574587 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Diskon Menjelang Akhir Tahun dalam E-commerce Shopee. Dalam proposal ini ada 4 bab yang utama. Yang pertama ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, dan daftar rujukan. Bagian pertama adalah pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Tumbuhnya berbagai kemajuan di berbagai sektor kehidupan merupakan dampak dari kemajuan pesat inovasi yang dapat dirasakan dan diapresiasi oleh semua kalangan masyarakat. Proposal analisis perilaku konsumen terhadap diskon menjelang akhir tahun dalam e-commerce Shopee didasarkan pada fakta bahwa diskon menjelang akhir tahun merupakan strategi pemasaran yang umum digunakan oleh banyak perusahaan e-commerce untuk menarik konsumen. Oleh karena itu, analisis perubahan perilaku konsumen dalam merespon diskon menjelang akhir tahun di Shopee dapat memberikan wawasan yang berguna bagi masyarakat dan perusahaan e-commerce dalam merencanakan strategi pemasaran yang lebih baik lagi di kemudian hari. Yang kedua, ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh diskon menjelang akhir tahun terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Yang kedua, bagaimana perilaku konsumen dalam memanfaatkan diskon menjelang akhir tahun di Shopee. Yang ketiga, apakah diskon menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Shopee. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu satu, untuk mengetahui pengaruh diskon menjelang akhir tahun terhadap keputusan pembelian konsumen di Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui perilaku konsumen dalam memanfaatkan diskon menjelang akhir tahun di Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di Shopee. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti, yang pertama, untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai pelengkap ujian akhir semester. Yang kedua, sebagai wahana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan pada bidang yang diteliti. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, memperkaya ilmu fenomena diskon yang ditawarkan oleh e-commerce Shopee terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, memberi manfaat berupa kerangka teoritis tentang pengaruh potongan harga belanja online terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga, ada sebagai bahan kajian, rujukan, dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya. Yang kelima, ada batasan istilah. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yang pertama, e-commerce. E-commerce merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Yang kedua, ada belanja online. Belanja online adalah kegiatan berbelanja yang dilakukan melalui internet, melalui platform-platform seperti aplikasi e-commerce. Yang ketiga, promosi. Promosi adalah suatu komunikasi tentang organisasi dan produk-produknya yang dimaksudkan untuk menginformasikan atau membujuk anggota pasar sasaran. Yang keempat, diskon. Diskon adalah pengurangan dari harga barang yang dilakukan produsen dan penjual termasuk kuantitas, uang tunai, serta potongan penjualan musiman dan kelonggaran. Yang kelima, hubungan antara promosi dan diskon dengan keputusan pembelian. Kegiatan promosi dan diskon memiliki hubungan positif atau berbanding lurus dengan keputusan pembelian konsumen. Yang keenam, perilaku pembelian konsumen dapat didefinisikan sebagai keputusan dan tindakan dari orang-orang yang terlibat dalam membeli dan menggunakan produk. Bagian kedua adalah kajian pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu yang relevan. Dari keempat penelitian terdahulu, rata-rata hasil menunjukkan bahwa adanya promosi dan diskon menyebabkan dampak yang positif terhadap penjualan suatu produk. Yang kedua, landasan teori. Electronic commerce adalah salah satu dari teknologi perdagangan online yang telah banyak dimanfaatkan kemudahannya. Meskipun mempunyai banyak manfaat, e-commerce juga mempunyai keterbatasan teknologi yang signifikan, seperti potensi keamanan transaksi, pertimbangan hukum yang tidak memadai, serta tingginya biaya koneksi internet.
Analisis perilaku konsumen terhadap diskon menjelang akhir tahun dalam e-commerce Shopee membahas beberapa poin penting yang ditemukan dalam penelitian terdahulu seperti diskon dan promosi Shopee yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Konsumen seringkali memilih produk yang memiliki promosi karena itu menawarkan harga yang lebih murah. Promosi dan diskon juga mempengaruhi perilaku konsumen. Meskipun diskon dan promosi memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian, penelitian lain menunjukkan bahwa program diskon dapat mempengaruhi keputusan pembelian, tetapi kontribusinya cenderung masih rendah. Belum dapat dipastikan dengan adanya diskon akan mendongkrak penjualan barang dengan pesat. Namun, setidaknya ada peningkatan yang menguntungkan bagi perusahaan dan juga menjaga brand image agar tetap dikenal di hati para konsumennya. Menurut Sutisna, pada tahun 2012, price diskon merupakan suatu pengurangan harga produk dari harga normal dalam periode tertentu. Tujuan pemberian potongan harga kepada konsumen adalah untuk mendorong pembelian dalam jumlah besar, mendorong agar pembelian dapat dilakukan secara kontan, mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Namun pada kenyataannya, promosi dan diskon tidak sepenuhnya mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen berbeda-beda ketika mereka membeli berbagai jenis produk. Untuk frekuensi pembelian item berbiaya murah, konsumen menggunakan respon perilaku victim yang melibatkan sangat sedikit pencarian atau usaha pengambilan keputusan. Seseorang memutuskan pembelian melewati beberapa atau semua langkah. Yang pertama, konsumen mengakui bahwa ada suatu produk atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan. Kemudian, pembeli mencari informasi mengenai produk tersebut. Selanjutnya, pembeli mempertimbangkan berbagai alternatif yang telah ditemukan dan akhirnya membuat pilihan dan memperoleh barang. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh diskon dan promosi dalam keputusan pembelian konsumen dalam e-commerce Shopee memerlukan perhatian yang lebih spesifik dan pendekatan yang lebih berkelanjutan. Bagian yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Menurut Sugiono pada tahun 2005. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus, yang mana merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia. Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, grup, instansi, ataupun masyarakat. Yang ketiga, sumber data dan data penelitian. Menurut Rowland dalam Mellon 2013, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sedangkan sumber data tambahan meliputi dokumen dan lain-lain. Sementara itu, sumber data dalam penelitian kualitatif juga berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung melalui responden dalam kegiatan mengisi kuesioner. Yang kedua, data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui buku, skripsi, jurnal, ataupun artikel untuk melengkapi data primer, sekaligus menjadi suatu perkembangan untuk mendapatkan hasil. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk kuesioner secara online. Penggunaan kuesioner dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk memperhatikan beberapa hal, seperti perumusan pertanyaan, pemilihan responden, analisis data, dan interpretasi data. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, penggunaan kuesioner dalam penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperoleh data dan mengenai pendapat, sikap, atau karakteristik responden terkait dengan topik penelitian. Yang kelima, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa atau sesuatu secara objektif tanpa melibatkan generalisasi atau angka statistik dengan cara menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya. Kemudian data itu dianalisis untuk diambil kesimpulan. Untuk melakukan analisis data deskriptif kualitatif, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Pengolahan data,
3. Analisis data, 4. Interpretasi data, dan yang kelima, presentasi data. Berikut adalah daftar rujukan yang digunakan oleh peneliti dalam melengkapi proposal. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.